Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo pemirsa, selamat sore. Anda menyaksikan Monitor Mudik, semangat silaturahmi. Berakhirnya cuti bersama, sudah banyak masyarakat yang kembali ke kota asal, tapi tidak sedikit yang belum kembali. Kami merangkum informasi terkini seputar pelaksanaan mudik yang tahun ini menjadi mudik pertama kita usai PPKM resmi dicabut. Liputan kami akan menjadi referensi Anda untuk mengetahui perkembangan di lapangan sehingga Anda bisa lebih maksimal dalam mempersiapkan perjalanan balik. Dan mari kita jadikan momen mudik tahun ini semakin sempurna dengan semangat silaturahmi. Selengkapnya dalam Monitor Mudik bersama saya, Naila Husna. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2023 diprediksi terakhir terjadi pada hari ini. Kita akan memantau bagaimana situasi arus balik di gerbang tol Kalikangkung dan ruas tol Cipali. Ada jurnalis MGN Reda Pulpi di gerbang tol Kalikangkung dan Andres Septian di gerbang tol Palimanan. Kita ke Pulpi terlebih dahulu. Selamat sore Pulpi, apakah masih ada kepadatan di sana hingga siang hari ini? Seperti apa situasinya? Selamat sore, Naila. Kita jaga semangat silaturahmi. Kalau kita lihat pada sore hari ini di gerbang tol Kalikangkung tampaknya sudah mulai lengang. Hingga pukul 2, ini total ada 16.346 kendaraan yang melalui gerbang tol Kalikangkung. Dan berdasarkan data, untuk arus balik sendiri, puncaknya ini justru sudah terjadi kemarin dengan angka 55.800-an kendaraan. Sementara kalau kita bandingkan dengan puncak arus mudik yang mencapai 71.000, itu berarti untuk arus balik ini memang terpecah menjadi beberapa hari. Kemudian kalau kita bandingkan dari total untuk arus mudik ini ada 392.000 kendaraan yang masuk gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah Surabaya. Sementara arus balik ini justru lebih tinggi. Ada 400.421 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta dari Surabaya. Namun meski begitu, memang untuk arus balik sendiri di gerbang tol Kalikangkung hingga hari ini tidak pernah terjadi kemacetan atau antrian yang terlalu panjang. Biasanya antrian ini hanya terjadi apabila memang ada permasalahan-permasalahan khusus seperti mobil pribadi yang membawa bagasi di atasnya kemudian tidak dapat melewati gardu pembayaran karena terlalu tinggi, atau bis atau mungkin kendaraan-kendaraan lainnya yang mengalami error pada kartunya. Ini dikarenakan di gerbang tol Kalikangkung tidak ada transaksi pembayaran, hanya dilakukan tap in saja. Sehingga untuk arus balik ini di gerbang tol Kalikangkung memang relatif lancar dan justru pada sore hari ini sudah mulai sepi. Namun meskipun sepi, tampaknya pos pengamanan, kemudian sejumlah petugas personil ini masih disiagakan di masing-masing gardu pembayaran untuk membantu para pengemudi yang akan masuk gerbang tol Kalikangkung untuk menuju ke arah Jakarta dan Jawa Barat. Untuk one way masih berlaku hingga malam hari ini pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk one way lokal akan melihat kebangkitan arus, meskipun kalau kita lihat arus justru ini sudah mulai menurun jika dibandingkan kemarin. Sehingga namun tidak menutup kemungkinan untuk one way lokal ini tetap akan diperhatikan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Tengah dan juga Jasa Marga. Jika nanti sore ataupun nanti malam akan terjadi kebangkitan arus kembali, tidak menutup kemungkinan one way dan juga kontraflow lokal ini akan kembali diberlakukan di wilayah Jawa Tengah. Naila. Baik, dari gerbang tol Kalikangkung kita menuju ke ruas tol Cipali. Bagaimana kondisinya hingga sore hari ini? Septian, bisa Anda informasikan situasi kepadatan arus lalu lintas di sana di akhir masa mudik Lebaran 2023 ini? Ya, selamat sore Naila. Untuk kondisi arus lalu lintas di ruas tol Cipali, tepatnya dari gate Palimanan tempat kami melaporkan, saat ini memang terpantau dalam kondisi arus lalu lintas yang ramai lancar, namun justru cenderung lengang, di mana memang puncak dari arus balik pada periode gelombang kedua ini sudah terjadi kemarin
sejak pagi hingga malam yang tercatat hingga melewati gate Palimanan ini tercatat sebanyak 70.000 sampai 80.000 kendaraan. Namun memang untuk hari ini prediksi masih terus diperkirakan mengingat tren dari kenaikan volume kendaraan pada gate Palimanan ini terjadi pada sore hingga malam nanti. Meski begitu Naila, untuk kondisi arus lalu lintas di sepanjang pagi tadi sampai sore ini kami memantau di ruas tol gate Palimanan ini termasuk yang dalam kondisi yang ramai lancar. Beberapa kendaraan juga masih terlihat mendominasi, yaitu kendaraan roda 4 dan juga bus antar kota antar provinsi yang kembali membawa pulang para pemudik dari kampung halaman untuk kembali ke ibu kota Jakarta atau sekitarnya. Dan juga Naila, informasi lainnya adalah memang untuk di sepanjang 24 hingga H+8 tanggal 1 Mei ini tercatat untuk Jasa Marga dari ruas tol Trans Jawa hingga menuju ke gerbang tol Cikampek Utama kilometer 72, kurang lebih sebanyak 650.000 kendaraan telah keluar dari ruas tol Trans Jawa untuk menuju ke gerbang tol Cikampek Utama ataupun di sekitar daerah Jawa Barat. Lalu kemudian Naila, untuk informasi lainnya adalah memang sistem one way ini masih terus disiagakan hingga pukul 24 nantinya. Namun memang untuk sistem one way dari sejak hari pertama diterapkan untuk arus balik pada tanggal 24 April pukul 2:30 kemarin, arus lalu lintas setiap harinya termasuk dalam kondisi yang ramai lancar. Tidak pernah kami melihat di ruas tol gate Palimanan khususnya ini terjadi pelambatan. Perlambatan hanya terjadi sebelum gate Palimanan, di mana ada juga gate Palimanan 1 yang merupakan gerbang masuk, kemudian juga di ruas tol Palikanci, dan pelambatan juga terjadi hanya pada gate Palimanan yang merupakan dari jalur B ini bisa berpindah ke lajur A. Namun meski begitu Naila, untuk kondisi secara keseluruhan dalam proses dari sistem one way ini termasuk dalam kondisi yang ramai lancar. Kemudian juga para pemudik bisa melajukan kecepatan kendaraannya ini berkisar antara 60 sampai 100 km per jam. Kemudian juga untuk rest area termasuk dalam kondisi yang ramai lancar dan juga lengang. Tidak terjadi sistem buka tutup di rest area karena pemudik juga mematuhi aturan dari pemerintah ataupun dari Korlantas Polri yang menerapkan bahwa hanya boleh 30 menit untuk di rest area beristirahat. Namun juga untuk para pemudik yang masih melangsungkan arus balik pada hari ini, kami mengimbau untuk tetap mematuhi aturan, jangan berhenti di bahu jalan, segera menepi ke rest area terdekat atau keluar ke gerbang tol terdekat. Sementara itu juga Naila, untuk hari ini masih diprediksi berkisar antara 30.000 sampai 80.000 kendaraan, mengingat ini adalah puncak hari terakhir dari arus balik Lebaran 2023. Naila, demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, tetap semangat menjaga silaturahmi. Ya, Septian, satu lagi tanggapan dari para pemudik tahun ini sepertinya banyak mendapatkan apresiasi yang positif begitu ya. Bisa Anda jelaskan sendiri bagaimana peningkatan atau juga pengurangan dari arus mudik di tahun ini dibanding juga tahun lalu di Tol Cipali seperti apa sih? Bisa Anda sampaikan informasinya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Ya Naila, kemarin sore kami sempat bersinggah ke rest area 166A, di mana kami menemui beberapa pemudik untuk menanyakan bagaimana antusias mereka saat melangsungkan arus mudik maupun arus balik, dan di mana mereka rata-rata pada arus mudik ini melangsungkan mudiknya pada tanggal 19 hingga 21 April yang merupakan penerapan dari sistem one way, kemudian kembali pada arus baliknya dari tanggal 24 hingga hari ini yang juga diterapkan secara terus-menerus hanya berkelang 1 hari untuk sistem one way pada arus balik. Mereka mengatakan bahwa sangat mengapresiasi dari pemerintah maupun juga dari pihak kepolisian tentang adanya sistem arus one way dari gerbang tol Kali Kangkung khususnya sampai ke gerbang tol Cikatama untuk arus balik maupun arus mudik. Ini masyarakat menilai sangat antusias, sangat berterima kasih untuk kelancaran yang diberikan pada sistem one way. Meskipun memang ada yang terdampak dari sistem one way ini adalah bagi mereka yang melangsungkan pada arus mudik kemarin untuk kembali ke daerah Jakarta maupun arus balik ini melangsungkan kembali ke daerah timur. Untuk mereka yang di jalur Pantura ini cukup terhambat, namun begitu untuk kondisi arus lalu lintas khususnya bagi kendaraan roda 4 ini termasuk dalam kondisi yang ramai lancar setiap harinya. Demikian Naila. Baik, rekan Andre Septian melaporkan dari ruas tol Cipali. Sebelumnya ada Reda Pulpi dari gerbang tol Kali Kangkung. Terima kasih rekan-rekan atas informasi Anda. Dipersembahkan oleh didukung oleh